Nggak pernah jadi ART, mohon maaf, asisten rumah tangga, bersih-bersih, asisten rumah nyuci. tangga bersih-bersih. Cuma Sumpah. karena dia orang yang have fun terus kali ya. Iya. Kayak orang yang senang terus gitu. Sumpah. Sumpah. Demi apapun, barang nggak Apapun, branded. aku makasih banget buat Icis karena Icis tuh udah naik. 3, 2, 1, welcome to Nuta. Selamat datang Kak Riri. Iya, selamat datang di Nuta. Nu mau tanya dong, Apa? kenapa podcast gue yang kemarin nggak lo tayangin? Apa filenya kebakar atau gimana? Kak, ini jujur tentang file kebakar ya. Hmm. Pernah terjadi, Kak. Sudah terjadi. Siapa? Wah, aku nggak enak banget sih. Sumpah sih. Siapa? Sumpah ada dua orang filenya kebakar. Serius? Ini beneran. Siapa? Demi Allah. Salah satunya Kak Fazo. Terus? Itu ketawa, bukan sedih loh, ketawa loh. Padahal ini tanya satu Kak Fazo, satu lagi Nuka. Serius? Sumpah demi Allah lillahi ta'ala ada 2 file yang terbakar. Mereka kan orang-orang penting, Iya. jadwalnya susah. Iya. Terus Betul lo banget. merasa sedih nggak sih? Sumpah sampai ini Kayaknya 3 deh, 1 gue. enggak. Kalau itu masalah teknis ya. Oh, kalau ini masalah pribadi. Ini benar-benar kayak dua podcast. Hilang Kak, karena awalnya itu aku sendiri kan, aku waktu itu bilang ke Kibo, Bo ini tolong copy dong ke ke file ini, tolong. Dan itu emang ada filenya Nuka sama Kak Fazo, emang satu file ya Bo ya. Saat itu kita copy ke MacBook, habis kita copy ke MacBook, selesai dong. Terus karena kan waktu itu aku belum ada, memorinya belum banyak nih, memoriku cuma 2 doang. Ini jeleknya sih gitu kan, karena Lita pelit. Sekarang udah banyak. Sekarang udah banyak gitu, kayak mau apapun udah bebas gitu kan. Nggak, karena kesalahan itu Kak gitu kan. Ini cuma 2, akhirnya kan karena mau shoot podcast, terus Bo ini gua format ya, udah ke backup kan. Terus ketik Bo, udah Mas aman gitu kan. Udah format lah. Ternyata datanya nggak kebaca. Somehow kayaknya ada masalah kalau nggak di SD card, di laptop ataupun di orangnya. Di orangnya dong, Allahu Akbar. Emang pinter banget mancing ini emang karena gitu. Dan sampai sekarang Kak, aku belum ngomong ke mereka berdua. Aku nggak enak banget, aku bingung mau ngomong apa. Kok gue nggak naik sih gitu kan? Enggak, kali itu bukan kalau Kak Riri. Kalau Kak Riri guys nggak mau naik karena ada masalah pribadi kayak, yang ini boleh di ini aja nggak, ditititin nggak, disensor nggak? Ya boleh sih Kak, nggak apa-apa, aman sih Kak. Nggak usah deh, gue podcast ulang. Ya nggak apa-apa sih kalau Kak Riri mau podcast ulang sih. Soalnya kan kalau nggak diulang durasinya pendek gitu. Iya betul sih. Sedangkan orang kan banyak yang kepo sama urusan pribadi gue kan. Iya emang gitu. Sangat kepo ya. Kan? Karena manajer top kelas ya, memegang YouTuber terbesar ya di Asia Tenggara. Oh my god. Oke guys, ini selamat datang Kak Riri sekali lagi. Belum apa-apa udah ngomongin orang loh. Enggak, itu kan tadi ngomongin memori sih. Ngomongin kayak kesalahan aku sih, kebodohan aku sih. Betul. Jadi untuk Nuka sama Kak Fazo aku minta maaf banget sekali lagi ya. Walaupun kalau kalian nonton ini aku udah minta maaf sih pastinya. Jadi tolong datang lagi ke sini. Iya, aku nggak enak banget Kak, sumpah Kak, karena kan mereka kan datang sini waktu ya kayak sama itu kan. Aku nggak bisa ngasih banyak ya gitu kan. Ya apa yang bisa aku kasih pemula gitu kan. Iya, tapi Kak Riri juga makasih banyak Kak udah mau datang lagi, juga aku bersyukur gitu. Walaupun bener Kak yang ini jujur ya Kak ya, sebelum mulai ya, pas Kak Riri bilang sensor aja Nu, terus dalam hatiku gini, kalau sensor jadi dikit sih, tapi nggak apa-apa deh. Benar, jadi cuma berapa detik gitu dibanding kan. Kak Riri datang lagi. Sumpah aku mikir gitu Kak, terus Kak Riri bilang enggak deh, gue kan Kak Riri yang ngomong kan, pakai bukan aku yang minta kan. Iya, gue ngulang lagi deh Nu. Gue ngulang lagi kayak, wih alhamdulillah banget kalau mengulang, karena kan emang jadi pembahasannya jadi lebih lebih... yang disensor itu nggak dikeluarkan iya, lah gitu. Ih kepo ya apa ya. Bentar lagi kita akan keluarin yang sensor tahun depan ya. Tahun depan kalau udah aman. Iya, kalau udah aman kan itu kita keluarin tuh yang tahun depan. Betul. Jadi kalau jangan dibakar, di save aja dulu. Iya. Oke Kak Riri, sebenarnya aku mau nanya Kak Riri kuliah atau enggak? Simpel banget tuh. Simpel banget ya. Jadi gue dari TK ke SD, SD, SMP. Ya, itu udah tahu urutannya Mbak. Gak usah jelasin gitu, gak usah jelasin cuma. Kalau kuliah gitu. Kuliah di mana Kak? Kan banyak banget tuh yang nanya, Kak, kuliahnya jurusan apa sih? Iya, itu. Pengen dong jadi manajer gitu. Sebenarnya sih dari jurusan itu tuh nggak mematok kita tuh bisa jadi manajer atau enggak gitu. Kebetulan gue kuliah aja. Oh, BSI ya. Pakai disebut lagi bro, ya gitu. Di BSI di mana Kak? Salemba. Jurusan?
broadcast. Wow, broadcaster. Jadi ini biasa banget ya megang gini nih. Terus habis itu kan kalau broadcast kan ada public speakingnya, cara ngomong ke orang gitu. Jadi udah terbiasa gitu. Pantesan emang bagus banget ya. Itu semua endorse Ricis kan ratusan M gitu masuk ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah berarti bener guys. dari buah bibir ini gitu. Iya. Wow. Gitu. Terus akhirnya dulu tuh pas itu tahun berapa tuh kalau karir lulus kuliah? Tahun berapa ya, lupa gak usah dikasih tau deh, ntar ketahuan tua. Terus kenapa gini Kak? Kan saat itu Kariri belum tahu dong mau jadi manajer kan? Belum tahu. Ya kenapa Kariri ngambil broadcasting? Emang senang atau gimana? Emang senang aja, karena kan gue nggak mau tuh kuliah yang serius gitu. Kalau anak broadcast kan kayaknya lebih santai, lebih enak kayak gitu. Terus juga banyak kuliahnya tuh banyak keluarnya, nanti ke TV, ke radio gitu. Oh di situnya akhirnya Kariri memutuskan kayak gue lebih emang senang di dunia entertain lah. Kasarnya seperti itu. Oh, gitu. Tapi tuh nggak kepikiran mau jadi manajer juga tuh enggak. Terus akhirnya abis kuliah Kariri ngapain? Jadi tuh pas lulus sekolah terus kuliah, tapi sambil kerja. Gitu. Dulu tuh kerja di perkantoran ada, terus jadi SPG dulu tuh gue belum pakai hijab, pakai roknya tuh yang mini kayak ada fotonya gitu. Nggak ada. Oh nggak ada. Ada baru mau lihat. Ada sih di Facebook gue. Terus abis SPG tuh sempat jadi SPG. Sempet jadi SPG. Itu penghasilan berapa sekali jadi SPG? SPG itu dulu tuh 2 minggu sekali itu 2,8. Wow. 2.800.000 SPG itu. Tapi kan itu menurut gue itu udah gede banget. Iya. Gitu. Dan itu juga masuk setiap hari. Masuk tuh setiap hari, iya, karena kan? dulu tuh SPG di PRJ, loh enggak? Wah itu capek. Oh pas PRJ pantesan gaji gede sih, soalnya PRJ kan. Betul. Jadi menurut gue tuh, aduh itu udah gede banget. Jadi kuliah sambil kerja gitu. Dan emang kayak nggak mau nyusahin orang tua gue deh gitu. Wow, aku nggak nyangka kalau Kariri begini sekarang tuh. Dulu sempat jadi SPG ya? Pernah, bahkan gue tuh pernah jadi ART juga Oh iya? Gitu. Iya, sekarang tuh orang tuh ngelihatnya tuh, ih jadi RT itu enak banget. Padahal tuh kalian tuh nggak tahu harus melewati proses yang ada banyak fasenya tuh nggak langsung naik gitu. Nggak pernah jadi ART, mohon maaf, berarti asisten rumah tangga, bersih-bersih, nyuci. Iya, bersih-bersih. Cuma karena gue pengen main sama temen gue, tapi gue nggak mau pakai duit orang tua gue gitu. Sesimpel itu. Dan itu. semulia itu. Iya. Sumpah sampai ART. Dan orang tua gue kayaknya nggak tahu deh. Serius. Kariri, mohon maaf, pernah jadi Pernah jadi ART. Pernah. Ini bukan karena ART itu pekerjaan yang tidak mulia, mulia sebenarnya, tapi kayak pernah gitu. Pernah. Jadi gue nyikat kamar mandi orang. Temen kakak gue nih kalau masih nonton, orangnya masih ada gitu kan. Nyikat kamar mandi, gosokin bajunya, kayak gitu. Cuma gue pengen dapet duit, gue pengen main sama temen-temen gue gitu. Sesimpel itu. Maksudnya bukan karena orang tua gue nggak tanggung jawab gitu. Ya ada lah rezeki mah ada, tapi ya gue pengen aja nyari duit. Karena anak berapa sih Kak? Dari berapa? Banyak banget, gue anak 6 dari 7 bersaudara. Wow, agak-agak terakhir tapi mentalnya kuat ya. Padahal tuh kalau dibilang waktu gue lulus SMA, kakak-kakak gue tuh udah pada nikah semua. Udah jadi lah gitu ya. Udah pada jadi lah gitu. Orang tua gue cuma ngidupin gue sama adik gue nih. Tapi gue dari situ gue nggak mau kayak orang tua gue buat gue pergi gitu. Padahal bokap gue tuh sering banget ngasih uang gitu. Cuma gue kayak enggak deh gitu. Kalau gue mau main sama temen-temen gue harus ngeluarin. Dan di Jakarta loh Kak. Dan maksudnya di Jakarta, kayak keluar duitnya kan banyak banget kalau nongkrong di Jakarta nggak sih? Kayak fancy 200.000 juga harus keluar tuh. Dulu tuh zamannya gue tuh kayak KFC, McD itu kan baru-baru gitu, baru-baru hits. Mahal. Kalau di zamannya baru-baru hits itu berarti tahun berapa? Enggak juga sih, beberapa tahun yang lalu. Beberapa. Gitu. Terus cuma buat pengen nongkrong di situ gitu. Akhirnya gue ya udahlah nggak apa-apa, dibayarnya tuh dulu 100.000. Sumpah? Bayang 100.000. Terus gue pergi sama temen gue naik bis, naik angkot, terus naik bis. Terus gue nongkrongnya di mana? Di Mall Kalibata City. Terus nongkrongnya di KFC. Ya, itu udah berasa gitu, gaul banget loh ya. Itu berasa kayak udah enak banget, udah tenang banget gitu. Udah keren. Gaul banget gitu. Iya. Sumpah aku jadi kayak mau makan KFC sebab mendengarkan. Lapar gue sebab gue belum makan. terus. Jadi kalau orangnya sekarang tuh proses gue tuh banyak banget. Dulu tuh ke rumah Icis tuh. Nah gimana maksudnya sebelum Icis Karir ngapain lagi? Katanya sempat jualan online. Sempet dulu sebelum jualan online gue tuh kerja di rumah sakit. Jadi apa? Jadi admin. Sebelumnya broadcaster lulusannya. Iya, padahal kan kayak nggak nyambung gitu kan. Cuma terus ya udahlah gitu.
terus juga nyokap gue udahlah nggak usah kerja apa sih itu, nyokap gue nggak tahu kalau SPG gitu, kok pulangnya malam terus gitu kan. Akhirnya ya udahlah gue kerja di rumah sakit aja nih, yang jelas masuk jam 8 pulang jam 5, pulang jam 9 malam kayak gitu kalau lembur. Akhirnya ya udah dari situ terus kayak dulu tuh gue udah main Instagram tuh, awal-awal main Instagram. Mas habis itu, gue ngapain ya di Instagram kok kayak banyak yang jualan ya. Dulu tuh belum serame ini. Terus gue jualan lah celana. Itu di situ mulai jual online-nya. Terus jual celana. Terus kan gue kayak punya grup online shop nih. Wis, ada grupnya itu tuh? Ada, itu tuh ada. Jadi tapi bersaing nggak kan? Misalnya kan celana nggak cuma Kariri gitu kan? Terus dulu tuh pada saat itu gue doang celana pants itu tuh gue doang. Kuat banget ya. Banget. Jadi macem-macem tuh di situ grupnya. Ada yang jual celana, ada yang jual spray, ada yang jual baju, ada yang jual tas. Itu tuh beda-beda semuanya gitu. Akhirnya dari situ ke grup kita coba endorse ini gitu. Salah satunya endorse Icis lah gitu. Oh, salah satunya. Terus gue komen tuh di postingan Icis, Kak aku mau endorse dong. Icis waktu itu berapa followersnya? IG? Masih 200.000 berapa gitu. Berarti kayak aku sekarang ya aku bisa ya gitu ya. 200.000. Kak aku mau endorse, kakak minat nggak? Kalau minat hubungi aku ke line ini ya gitu. Habis itu ternyata pas gue lihat Icis selain gue, Kak apa yang mau di endorse gitu. Sumpah? Kan? Iya. Wow, niat banget ya. Aku lihat barangnya dulu. Kalau pasti kan kalau mau di endorse gitu kan, aku lihat barangnya dulu. Aduh. Icis humble gitu Kak. Maksudnya ngecat sendiri. Allah. Kak, apa yang mau di endorse gitu. Terus celana ini. Oh yaudah deh aku mau ini gitu. Wow. Terus dikasih tuh alamat Icis. Terus aku tanya, Kak rumahnya deket banget sama rumah aku. Padahal nggak deket. Tapi gue tahu sering ngelewatin Depok itu gitu. Abis itu Icis ada acara tuh di Depok. Terus gue bilang gini, aku boleh nggak ngasih langsung gitu. Oh ya udah boleh gitu. Akhirnya gue ngasih lah langsung, ketemu lah Icisnya, foto. Ternyata baik banget pas pertama kali ketemu. Humble tuh kan? Humble banget. Dan konten Icis emang dulu kan komedi gitu nggak sih sendiri? Lucu-lucu kan, lucu-lucu kayak gitu. Terus akhirnya ya udah ngasih celana itu, pas di post Icis itu celana gue langsung ludes langsung abis pol. Biasanya gue tuh seminggu belanja tuh sebulan sekali belanja celana ke pabrik gitu, tapi ini tuh seminggu sekali gue harus udah belanja ludes. Oh berarti endorse-nya Icis bener-bener ngap. Tapi emang Icis dari dulu engagementnya tinggi banget ya? Banget, dari dulu emang tinggi banget. Terus abis itu tiap minggu endorse ya udah akhirnya Icis deket juga kan sama aku, karena aku selalu datang tuh ke acara-acaranya Icis. Terus habis itu Icis nawarin, Kak minggu depan aku udah ujian, kakak mau nggak pegang endorsean aku jadi manajer aku gitu. Terus langsung deh gue, hah beneran gak sih gitu. Terus itu bilang, udah berapa lama kenal Icis sebenarnya? Baru berapa bulan kenal. Tapi langsung Icis percaya gitu ke Kariri. Kariri emang terpercaya kali, tersebel. Alhamdulillah ya. Iya, masa gini loh Pak. Tapi ini poinnya gini, kalau sekarang ya siapa sih yang nggak mau jadi manajer Icis, kasarnya gitu kan. Iya, betul. Anggap aja kayak 5% lah dari Icis juga udah berapa kan. Kasarnya mah seperti itulah ya. Siapa sih yang nggak mau jadi manajer Icis gitu kan. Ya followers IG-nya, TikTok-nya, wah itu di atas 20 juta semuanya. Alhamdulillah. Iya kan, YouTube-nya juga, dan bahkan YouTube ada 3 lagi jutaan semua. Maksudnya siapa sih, kalau orang sekarang udah sukses siapa yang ngelihat? Tapi kan siapa yang nggak ngelihat gitu. Kalau sekarang, kalau zaman dulu yang masih 200.000, siapa yang mau gitu kasarnya gitu. Kasarnya seperti itu, walaupun tetap ada sih yang mau, tapi kayak siapa sih yang percaya nih bocah tuh bisa naik gitu kan. Iya, betul. Dan itu hebatnya mungkin, dan di situ mungkin Icis sangat menghargai Kariri di situnya ya. Dari emang klop banget, selain klop emang ya gue dari dulu nih dari bawah nih sama Kariri gitu kan. Iya. I see. Icis tuh bilang aku dari dulu sama Kariri, cuma tuh yang gue tahu banget Icis tuh bisa sampai sekarang tuh emang karena kerja keras dia juga, Dia keras banget ya kerja keras banget. Terus kan orangnya juga apa sih, punya ide-ide sendiri. Sampai sekarang kan kita nggak punya tim kreatif, itu semua Icis. Tim kreatif tuh Icis sendiri. Sumpah, makanya kalau dia dia capek banget gak sih otaknya? Karena dia orangnya have fun terus kali ya. Kayak orang yang senang terus gitu. Iya, dan emang Bang TR itu emang harus jadi tempat ininya ya, bersandarnya, istirahat ya. Kadang kan nanya, Kak capek enggak gitu? Enggak gitu. Kadang kan gue suka, Icis capek banget nih, suka nanya, Kak capek enggak? Enggak gitu.
Sumpah, aku kalau misalnya, aku jujur ya Kak, aku tuh sekarang aja sometimes aku udah agak ngeluh gitu kan. Aku tuh ngebayang jadi Icis sih. Iya. Gini loh, tuntutan dia untuk video aja tuh 3 YouTube loh. Setiap hari uploadnya. Mau ngedan kali ya? Iya, tapi dia kuat edan banget. Sih, terus idenya tuh bagus, terus bagus ada banget. TikTok terus selalu aktif. Gini lah, gitu. sekarang kan banyak Kak, artis besar yang emang kayak dia ngerasa udah artis, akhirnya TikTok nggak aktif. Kalau Iya. Icis kan bener-bener menghargai TikTok. Iya. Dan dia aktif di TikTok juga gitu loh. Makanya kalau orang-orang nanya gini, kemana aja baru main TikTok gitu. Padahal dulu waktu TikTok baru ada di Indonesia Itu nih, Icis ini. Icis itu BA-nya gitu. Makanya dan makanya dong sekarang dia jadi queen of TikTok lah kasarnya Ya. gitu kan ya. Wajar lah emang. Aku banyak orang bilang Icis misalnya contoh kontennya joget doang atau enggak, menurutku tuh emang dari konten kreator tuh kreativitasan dan konsistennya aja yang paling utama gitu, dan utamanya dia artis gitu, dia artis besar gitu, dan itu yang membuat TikTok apresiasi mungkin ya. Aku sih ngebacanya seperti itu sih Kak gitu, karena artis besar senang main TikTok nih gitu kan kasarnya gitu. Hebat sih Kak. Emang tapi kan emang di luar kerja keras Icis juga ada kerja keras Kariri di belakangnya gitu. Sometimes memberi masukan, gondok-gondokan, marah-marahan pasti pernah lah terjadi ya. Nggak pernah? Enggak. Wow. Icis tuh kalau dibilang, sumpah, Icis tuh nggak pernah marah sama aku gitu. Mungkin kalau misalnya nanya, Kak besok jangan ini lagi ya, itu kan wajar kalau kayak gitu. Iya, Cuma kalau biasa marah, Icis tuh nggak pernah marah. Nggak pernah marah sama Kariri? Nggak pernah gondok-gondokan. Mentok marah cuma ngasih tau doang, ngingetin ngasih tau gitu. doang, Kak besok aku nggak mau, misalnya nggak mau ambil kerjaan ini ya gitu. Oh gitu aja doang. gitu. Nggak pernah marah. Kak tolong ya besok on time lah yang ininya, gitu doang paling. Kayak gitu doang, saya kayak ngasih tau, Kak besok on time ya Kak gitu. Wow, siapa yang ngomong? Tapi itu masih bahasanya halus lah. Kak tolongnya besok gitu. Icis tuh nggak pernah lupa kata tolong. Nggak pernah lupa kata makasih juga. Makasih, maaf tuh selalu. Makanya aku tuh belajar juga dari Icis, jangan lupa kata 3 itu, maaf, tolong, terima kasih. Gitu. Tapi emang hebat sih. Aku jujur aku mes sama Icis dan Kariri juga aku mes karena emang gini loh Kak, banyak banget apalagi di dunia entertain kayak gini kan, manajer kan saling, mohon maaf ya, sikut mensikut lah, ganti-gantian, tiba-tiba ganti manajer lah segala macam ya kan, yang sering kan seperti itu kan. Dan Kariri emang aku kan udah ngobrol Kak sama beberapa manajer, nggak ada yang nggak tahu Kariri, demi Allah Kak, ini beneran Kak. Sumpah, sampai manajernya Fadil misalnya Kak Medi gitu, nah, nggak ada yang nggak tahu Kariri, sumpah nggak bohong aku. Kayak Kariri, wah iya sih Kariri, gue kayak, dan Kariri juga terkenal baiknya kayak lempar-lempar job, ini gue ada ini gitu. Kadang tuh sama manajernya Fadil tuh sama Medi tuh kadang suka nggak masuk ke Icis, kasih ke Medi, nggak masuk ke Fadil, kasih ke Icis, kayak gitu-gitu. Maksudnya kayak wow. Terus Kariri, ini kan tadi bahas tentang kesuksesan ya, udahlah pasti semua orang udah tahu Kariri, followersnya juga IG banyak banget, maksudnya nggak ada yang nggak tahu Kariri lagi. Maksudnya gue tuh nggak pernah minta followers gue banyak tapi naik mulu ya. Tapi naik terus gitu karena Icis juga, terus kadang ada ngerasa takut. Siapa yang followers manager sebanyak Kariri tuh nggak ada di dunia ini, sumpah Kak. Nggak ada, cuma Kariri, demi Allah Kak. Kayak aku pertama kali Kariri kan waktu itu nge-WA aku atau nge-DM ya? DM, kita DM-an. Bayangin ya, waktu itu followers gue masih kayak 70.000, terus di follow Kariri yang udah 300-400.000 gitu, kayak bentar, ini manajer Icis 400.000. Edan, ini kayak semua tiktokers di sini juga 400.000 ngos-ngosan gitu biar dapat ke IG gitu kan. Iya, itu nggak tahu semua karena emang Icis sih. Dan sih di luar semua kesuksesan itu Kak, aku mau nanya, gimana hidupnya Kariri sih, percintaannya? Sebenarnya Kariri udah nikah atau belum? Itu pertanyaannya. Aduh, kadang tuh orang gini ya, ada yang mulus di karir gitu, ada yang mulus di percintaan, tapi nggak mulus di pekerjaan gitu. Cuma kalau gue mungkin di keluarga mulus-mulus aja, di pekerjaan karir mulus-mulus aja, tapi di dunia percintaan gue tuh orang yang kurang beruntung kayaknya. Kenapa? Gitu. Kalau ditanyakan Kariri tuh udah nikah apa belum sih gitu kan? Karena itu banyak loh Kak pertanyaan Kak. Terus? Sebenarnya udah nikah? Udah pernah, tapi pernah gagal. Berarti udah selesai? Udah selesai, udah pernah tapi gagal Oke. gitu. Itu kenapa Kak? Kalau misalnya Kariri mau ngasih tahu sedikit aja. Ada deh. Ada deh pokoknya kesalahan yang nggak bisa dimaafkan, udah itu aja. Oke, ini kesalahan yang nggak bisa dimaafkan itu ada banyak ya guys. Jadi coba kalau ada mulai dari selingkuh mungkin. Kayaknya ya kesalahan yang nggak bisa dimaafkan perempuan itu kan, selingkuh, terus apalagi? KDRT.
KDRT gitu mungkin. KDRT ya gitu bisa. kan. Bisa. Atau yang kedua, yang ketiga korupsi gitu. Enggak, korupsi sama-sama senang sih. Enggak, itu karena kan pokoknya selingkuh dan KDRT lah ya. Kan, itu gitu. dua itu ya. Itu udah kayak selingkuh ya lu berarti main sama perempuan lain. Kalau KDRT lu nyakitin tuh nggak cuman hati fisik. Tapi fisik gitu kan. Dan itu emang di dalam hukum juga nggak boleh. Selesai. Gitu. Sedih banget dong waktu berudahan. Dan dapat buah hati nggak sih sebenarnya Kari? Dapat. Ada buah hati. Ada yang suka gue posting juga. Iya. Gitu. Cuma kesepakatan antara gue sama yang sebelumnya. Jangan pernah posting anak di sosmed gitu. Oke. Sebenarnya tuh kadang orang tuh mikir orang terdekat gue, Riri cuma bahagiain diri sendiri, nggak bahagiain orang terdekatnya gitu. Itu tuh salah banget. Padahal orang Kak Riri bagian mama kok. Gitu, padahal tuh kadang nggak gue publish tapi gue postnya di close friend kayak gitu loh. Gitu. I see. Aku masuk ya. Cuma makanya yang gue bilang gitu, gue tuh punya followers banyak tapi kadang takut gitu, makanya nggak mau publish. Dan close friend hati-hati banget Kak. Nah, kan? Iya. Makanya nggak mau publish keluarga, nggak mau publish anak, nggak mau publish tentang kehidupan, karena tuh orang tuh kalau asal ngoceh tuh nggak berpikir panjang, asal nyeletuk gitu. Betul. Dan kita kan juga nggak bisa nahan orang untuk berbuat apa gitu. Tapi poinnya Kak, maksud aku, semua hak asuh di Kak Riri. Dan Kak Riri ada rencana niat merit lagi nggak ke depannya? Maulah, sama yang sekarang. Amin. Pancingan guys, bener udah tahu. Maulah sama yang sekarang gitu. Dan emang orangnya sangat berbeda dan Kak Riri udah yakin. Yakin banget lah. Yakin banget. Apa yang membuat Kak Riri yakin banget sama ya? Dia tuh ibadahnya bagus. Ibadah. Tuh, terus ibadahnya bagus karena gue tuh jujur ibadah gue tuh masih bolong-bolong gitu. Cuma dia tuh ibadahnya bagus jadi bikin gue malu sendiri. Jadi Kak, kita sholat dulu kalau gitu ya. Oh iya. Oh belum, udah lewat. Terus. Jadi kalau misalkan dia kemana-mana tuh selalu mampir ke masjid, ke sholat di dalam perjalanan gitu. Dan itu tuh bikin gue malu. Ih, gue aja cewek kok gue nggak sholat sih gitu. Nah dari situ tuh dia nggak pernah nyuruh gue untuk ibadah gitu. Dia nggak pernah memaksakan lah. Nggak pernah maksa. Ih sholat yuk, enggak. Tapi mengingatkan ya gitu. Enggak juga sih. Terus. Maksudnya ya udah aku sholat dulu ya kayak gitu. Tapi kan gue itu sebenarnya udah bentuk mengingatkan halus banget sih. Iya sebenarnya kan kayak, kan. Ini gue sholat loh. Aku sholat dulu ya gitu. Terus gue kok gue cewek gue nggak sholat sih gitu kan pasti kan malu sendiri kan. Ya udah aku sholat deh gitu. Jadi ya udah gue ngikut gitu dengan sendirinya. Dan itu yang membuat ini emang insya Allah calon imamku gitu ya. Terus dia juga bahasanya lembut, nggak pernah kasar. Terus aku jadi basement nggak? Nanya, siapa tahu. Beli bahan sendiri. Iya, is okay, nggak apa-apa. Gitu. Nah, Kak Riri tentang percintaan. Apa yang paling Kak Riri pelajari saat waktu pas menikah dan gagal? Apa itu? Harus harus tahu keluarganya kayak gimana. Kak Riri emang sebelumnya nggak tahu keluarga gimana? Kalau tahu keluarganya tahu baik banget. Gitu. Maksudnya lebih ke pribadi kali ya. Pribadinya. Harus benar-benar tahu kisah masa lalunya tuh gimana. Apakah udah selesai atau belum? Wow, gitu. selingkuh kah? Terus atau nggak usah dibilang loh. Jadi gitu harus tahu masa lalunya udah selesai dengan yang masa lalu atau enggak gitu. Itu penting banget. Dan Kak Riri waktu itu masih percaya aja saat itu. Itu pacaran udah berapa lama tuh padahal? Pacaran tuh lama banget 5 tahun. 5 tahun loh guys, tapi masih belum tahu semuanya. Jadi buat kalian hati-hati banget. Terus nah gitu harus tahu. Tapi kan semua orang beda-beda kan gitu. Tapi ya bener juga ada yang kayak misalnya contoh aku sekarang setahun sama Lita, kayak Lita udah tahu semuanya deh. Kayak aku bingung udah kayak jelek-jelek kayak aku, Lita udah tahu deh semuanya. Terus Kak, ini masalah cinta, karir sukses cinta mungkin agak berkerikil tapi insya Allah akan jadi jalan tol lah. Amin. Insya Allah gitu kan, nggak mau trauma juga gitu, ngapain trauma gitu kan, hidup terus berjalan gitu kan. Amin, aku doakan semoga lancar kan untuk pernikahan. Terus pernah nggak sih Kak Riri dikecewakan sama orang, tapi bukan pacar? Itu pertanyaannya. Ini menarik karena kalau dikecewain sama pacar, ya oke. Jangan sama orang. Sama temen, sama sahabat tuh pernah banget. Sahabat kenapa? Tuh pernah. Ini sahabat gue dulu ya, gue dulu nih. Gue tuh pernah kayak difitnah. Difitnah sama sahabat? Pernah difitnah. Terus kayak misalkan orang lihat gue sukses sekarang, terus temen gue bilang
dulu tuh Riri susahnya sama gue. Sekarang tuh banyak banget orang yang ngaku-ngaku kayak gitu loh, Nu. Sumpah. Kayak pernah nggak? Aku juga sering kayak, ya dulu Ibnu tuh ya awal-awal ngekos tuh nongkrong sama gue, padahal kayak gue nggak pernah main sama lu, men. Iya, gitu, terus kan. gini, kayak misalkan ada orang yang baru ketemu sama gue. Ketemu sama gue, terus temenan sama temen gue juga nih. Riri putih banget ya sekarang gitu. Riri glow up banget ya gitu. Pakai skincare apa sih kayak gitu-gitu. Terus teman gue nih bilang, "Enggak tahu, dulu tuh dia hitam banget. Lihat deh fotonya dulu. Ini tuh waktu dia SMA, waktu dia sekolah." Itu kamera apaan juga, gila gitu loh. Iya, maksud gue ngapain sih lo ngebahas yang dulu gitu kan, kalau udah glow up sekarang ya udah gitu. Ya syukuri dong. Ngapain lo harus lihat deh foto Riri yang dulu SMA tuh yang kayak gitu-gitu, Nu, kayak maksudnya iya apaan sih lo tuh kayak pengen jelekin gue, tapi kan gue ya udahlah gitu. Gue udah sibuk sama kerjaan gue nggak mau ngurusin gitu. Tapi kan namanya kadang udah banyak omongan tapi kan mau nggak mau kepikiran dong gitu. Terus juga pernah nggak ditemenin sama sahabat gue cuma gara-gara gue bukan sarjana juga. Sumpah. Terus. Jadi dia dilarang sama pacarnya untuk nggak main sama gue karena gue bukan lulusan sarjana gitu. Pernah juga gue nggak ditemenin sama temen-temen gue karena ya buat temen-temen gue karena barang-barang gue nggak branded. Sumpah. Demi apapun barang nggak branded pernah. Jadi temen-temen gue pada jalan-jalan. Wow, ini menarik nih. Kariri kelas Kariri loh. Iya, temen-temen gue pada jalan-jalan ke luar negeri kan dulu kan. Ini teman-teman mana? Teman-teman kuliah atau apa? Teman-teman adalah sekolah. Oke, sekolah. Terus sekolah gitu. Nggak branded, nggak ditemenin. Nggak ditemenin. Anjir, gue apa anjir? Dulu mungkin mereka abis lulus SMA kuliah terus kerjanya dapat yang enak. Kebetulan gue kerjanya dapat dulu yang nggak enak. Maksudnya bukan nggak enak, maksudnya gaji dengan gaji yang pas-pasan gitu. Kalau dulu kan gaji per bulan tuh bisa 6 juta kayak gitu. Tapi kan menurut gue dulu gede banget gitu kan. Gede banget karena gue emang cukup lah buat biaya hidup, bukan buat gaya hidup gitu kan, Nu. Ya udah deh, gue nggak apa-apa aja nggak ditemenin sama mereka. Sumpah. Wow. Jadi gue ya udah nggak apa-apa aja deh, gue nggak ditemenin sama mereka gitu. Toh gue juga ada temen gue yang mau masih main sama gue gitu. Terus Kariri sekarang gila cuy, apa yang nggak branded nih? Semua tasnya. Makanya aku makasih banget buat Icis karena Icis tuh udah naikin derajat keluarga aku, naikin derajat aku. Sekarang aku dipandang sama orang, itu semua karena Icis. Aku makasih banget. Sebenarnya tuh kalau sekarang ya, Nu ya, gue mau jalan-jalan ke luar negeri kemanapun gitu, bisa gitu. Gue mau beli barang branded kayak apapun gue bisa gitu. Kayaknya Allah tuh ngedenger doa gue gitu maksudnya. Dan aku ngeliat Kariri tuh pekerja keras, Kak. Kariri tuh bener-bener ya, ini di luar, aku nggak ada bahas brief apapun ya. Icis nih kalau lagi syuting, Kariri nemenin, men. Bener-bener literin nemenin tuh, kalau sampai emang syutingnya selesai. Sampai jam gitu. Berapa, jadi Kariri tuh kerjanya bener-bener nggak ada jam. Gitu, namanya kan di entertain kan. Udah gitu tuh, kalau dulu kerja di kantoran, lama banget sih nggak pulang-pulang gitu. Kali ini nggak kerasa gitu. Kalau itu nggak kerasa, mau gue pulang jam 1, udah jam 1 ya, kadang gitu kirain baru jam 8. Itu tuh karena saking enjoynya, saking senengnya, saking nyamannya tuh gitu. Wow. Coba boleh nggak Kak, apa yang mau Kak Riri sampein ke Icis? Ya itu, Icis makasih banget karena Icis bisa naikin derajat keluarga aku, naikin derajat aku. Sekarang aku dipandang baik sama orang, nggak dilecehkan sama orang yang dulu gitu. Tapi pokoknya aku makasih banget buat Icis. Pastinya Icis juga pasti makasih banget ke Kak Riri sih atas apa yang sudah dilakukan. Sekarang siapa yang nggak tahu Kak Riri jadi manajer sih, Kak? Alhamdulillah ya. Sumpah, ini beneran. Jujur aku berharap banget kalian hubungannya baik. Jadi aku sama Lita, ini aku ngomong sekarang. Demi Allah nih beneran. Aku siap jadi mediasi lah kalau misal kalian mau di studio ini. Ini beneran nih, kalau di studio ini Kariri mau jadi mediasi silakan, nggak apa-apa. Karena kalian tuh temenan udah lama gitu loh, gitu udah kayak. Cuma gue bilang kalau misalkan lo masih mau kasih waktu aja dulu, lo mau sampai kapan? Ntar kalau lo udah itu lo balik ke gue mau main lagi ya udah hayu gitu. Sumpah. Jadi sekarang ngasih. Sebaik itu. Jadi ngasih ya udah, kan gue bilang lo urus kebahagiaan lo dulu aja gitu. Ntar lo misalnya lo kenapa lo mau balik ke gue, hayu gitu. Jadi kita sebenarnya udah temenan juga nggak sih, Kak? Udah dong. Bahkan lebih dari teman ibunya Ibnu tiba-tiba follow TikTok gue. Tante kalau nonton makasih ya. Supel banget sampai gue bilang, "Nu, gue pengen punya mertua kayak nyokap lo." Kak, ini sumpah nih. Kan tadi kita mau ngasih kucing kan, tapi kucingnya ada masalah, Kak.
sakit. Iya. Oh iya. Itu intinya. Dan sekarang lagi proses mau hamil lagi. Kita benar-benar mau ngasih yang benar masih kecil, kita kasih ke Kariri. Itu kan apa namanya? Yang bagus kan. Anak-anak. Itu sebenarnya yang aku mau ngasih. Demi Allah aku sampai udah beli tas kucing buat anterin ke Kariri. Tadinya tapi karena sakit ini kayak nggak bisa lah. Emang akhirnya kita kasih ke pet shop gitu. Terus intinya sih seperti itu Kak. Jadinya kalau misalnya mau ada mediasi segala macam silakan banget ya ke kita. Mediasi di podcastnya Nuta. Iya boleh. Nggak usah di podcast juga nggak apa-apa. Misalnya di ngobrol doang. Terus aku doain Kariri semoga hari hanya lancar. Amin. Kerjaan sama Icisnya juga lancar. Terus nikahan Icis lancar juga. Amin. Dan selamanya sama Icis gitu ya. Amin ya Allah. Amin. Sampai nanti anak-anaknya juga temenan. Terus sama mama nikah. Betul. Loh? Ya bener kan tiba-tiba Karina punya anak cewek, Icis punya anak cowok. Iya kan jadi main, lah nikah gitu kan. Kita datang ya Nu ke nikahannya. Amin. Nikahan Ici. Enggak kalau diundang mah pasti datang Kak. Datang dong. Iya. Tapi kalau boleh dikasih tahu sih aku datang atau enggak karena kan disiapin jasnya dulu. Oh gitu. Datang dong. Datang dong. Aduh sekali lagi Kak, makasih udah datang. Aku yang makasih. Sekali lagi guys, ini Kariri guys. Nah ini IG-nya, ini TikTok-nya. Kariri makasih datang. Udah 2 kali ini datang sumpah guys. Dan jujur ya podcast yang ini jauh lebih bermakna daripada yang sebelumnya. Oke, betul. Ini dijamin kalian kalau nonton yang sebelumnya yang ke take down nggak guna sih, itu cuma kontroversial aja. Benar. Ini isinya lebih dalam, lebih daging, lebih banyak. Betul. Oke guys, sekali lagi thank you for watching. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Saya Ibnu Wardani. Dan saya Riri. Ciao. I'll see you around. Ciao.